Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat dan penggemar Aswajanesia TV dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan sabar, dan tentunya tidak bolong-bolong sampai nanti di akhir puasa. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara Pura atau program Pura Podcast Ramadan, dan sudah hadir dua narasumber. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Syafi M.Hum selaku peneliti hadis. Selamat malam Pak Syafi. Ini kayaknya minumannya enak, nyusu ya. Malam. Kemudian sudah ada di sebelah kanan saya Bapak Hamidullah Ibta, ini selaku Ketua Bidang Media Massa, Hukum dan Humas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Tengah. Ini agak panjang bidangnya. Selamat malam Pak Ibta. Ini sudah membawa baju kebesaran yang siap untuk membersamai kita dengan materi ini. Tentu malam hari ini kita akan membahas kaitannya dengan agama. Namun yang saya bawa di sini bahwasanya kita ini hidup di zaman serba cepat dalam hal teknologi, baik itu percepatan informasi maupun percepatan berita yang memang informasi nggak benar dan nggak benar. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu atau bahkan wajib ya dipahami oleh penggemar ataupun kalangan-kalangan muda sebagai generasi masa depan agar tidak terjebak dalam revolusi 4.0 ini. Nah, adanya percepatan ini membuat orang itu menjadi pragmatis, mengambil informasi atau sumber hukum secara langsung itu dari secara spesifik internet lah. Nah, kaitannya dengan ini kan tentu banyak, ya mungkin plusnya banyak, namun ada minusnya karena konten-konten itu sebenarnya tidak ada yang tidak sesuai dengan bagaimana kaidah-kaidah dalam agama. Nah, ini kami mohonkan kepada Pak Ibta untuk menjelaskan kaitannya percepatan ini Pak, dan bagaimana mudah ini untuk mengambil informasi dari media massa ini, media online ini. Iya. Sebenarnya munculnya era ya revolusi industri 4.0 bahkan sudah ke 5.0 atau society 5.0 Jepang itu berawal dari model internet kemudian bergeser ke pola robotik ya. Jadi semuanya itu memang tenaga manusia diganti mesin ya. Ini kayak lagunya Nasi dari 2000 yang dibuat sudah lama tahun 60-an ya. Nah, itu mengilustrasikan bahwa era sekarang itu sumber belajar, sumber informasi, sumber pengetahuan itu tidak hanya dari buku, kitab-kitab kuning, turut, Al-Quran, As-Sunnah yang ansih yang itu cetak atau manual ya, sebut saja seperti itu. Tetapi kita hari ini di kamar lihat HP langsung cari data jumlah penduduk Indonesia itu akan langsung muncul seketika, tidak harus membuat buku. Nah, artinya kan fenomena disruption ini atau ketercerabutan ini kan melahirkan plus minus ya. Tentunya salah satunya adalah bahayanya ketika banyak ideologi-ideologi yang berkembang yang itu bertentangan dengan negara maupun agama Islam itu sendiri. Salah satu ideologi yang diwaspadai bahkan menjadi virus yang menjadi konsen pemerintah adalah radikalisme terorisme. Tentunya fenomenanya panjang dan definisinya kalau radici dari bahasa Latin itu saya setuju karena dari akar, dari dasar dalam filsafat pun sangat disarankan berpikir itu ya radik. Tetapi kalau radikalisme terorisme itu sudah dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, artinya sumber belajar atau bahasa kerennya learning resource ya, bahkan sumber agama religion resource ini sangat berbahaya ketika tidak ada orang yang mendampingi yang baik atau tanpa sanad, tanpa guru. Karena kalau kita belajar agama tanpa guru, ya salah satunya bisa kita salah paham dan nanti bisa menjadi salah satu lahirnya atau masuknya virus-virus radikalisme terorisme. Ya, memang gimana? Karena yang seperti saya katakan tadi bahwasanya referensi utama saja tidak misalnya dari kitab ataupun dari guru secara langsung ya. Namun
dari internet ini sendiri kan tadi disebutkan Pak Ibta ini akan menjadi beda pemahaman. Oke, jadi tentu apa yang disampaikan Pak Ibta tadi itu ya memang benar. Namun ini kan sekarang serba instan Pak. Kalau kita memahaminya, lawang sudah ada yang cepat, ngopo kenapa harus membuka-buka buku dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Jadi teknologi itu bisa ibarat pisau bermata dua ya, tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Nah, terutama dalam mempelajari sebuah pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya. Nah, terutama pada pengetahuan agama yang itu sangat mempengaruhi pola pikir, yang membentuk sebuah ideologi seseorang, itu sangat berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Nah, ada beberapa ciri diantaranya cara beragama yang itu dalam tanda petik menyimpang dalam teori psikologi agama itu. Salah satunya adalah dia belajar agama itu secara non-graduate. Gimana itu? Jadi belajar agama yang tidak bertahap, tidak berjenjang. Dia maunya instan. Ibarat sekolah itu kelas 1 langsung kelas 6. Ya, langsung kelas 6. Sarjana. Atau dia langsung belajar pada Al-Qur'an dan hadis. Dia tidak melalui langsung pada bagaimana penafsiran ulama, bagaimana pendapat para ulama dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan sangat bahaya, dan kalau dalam psikologi agama itu ciri-ciri cara beragama yang tidak baik. Dia non-graduate, dia belajar sesuatu itu yang instan. Nah, ini fenomena yang sangat luar biasa, terutama tidak hanya di kalangan masyarakat umum, bahkan masyarakat berpendidikan atau masyarakat terdidik. Bahkan ini terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Masuk ke situ ya? Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute, kemudian oleh LP2M UIN Ciputat, ya kan? Itu hampir siswa SMA atau setara yang umum itu sudah terpapar sebuah ideologi radikalisme itu, karena dia belajar agama di SMA itu kan sangat terbatas. Ya. Nah, kemudian 3 jam pelajaran di situ banyak ideologi-ideologi radikal yang itu masuk lewat arus bawah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam organisasi rohis dan lain sebagainya. Itu sudah ada hasil penelitiannya. Nah, kenapa mereka menyasar seperti itu? Karena memang sasaran dari radikalisme itu salah satunya lewat orang yang dalam tanda petik masih awam tentang agama. Nah, indikatornya sederhana. Misalnya diambillah sekolah yang itu masih sekolah umum, yang memang pengetahuan agamanya bahkan struktur kurikulum tentang pendidikan keagamaan itu masih sedikit persentasenya, sehingga di situ menjadi sasaran untuk menanamkan ideologi lewat arus bawah. Nah, itu juga terjadi di perguruan tinggi. Ada sebuah kalau nggak salah skripsi apa disertasi ya, pasaraya ideologi. Judulnya pasar ideologisasi di perguruan tinggi. Jadi ternyata betul kalau kita ke kota-kota besar seperti Yogyakarta, kemudian Surabaya, Semarang, itu Jakarta, kampus-kampus umum itu menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang belajar agama secara non-graduate, yang itu datang ke kampus dari kampung itu dalam keadaan awam tentang agama, kemudian masuklah di kampus itu, kemudian di kampus itu banyak aktivitas-aktivitas atau kegiatan UKM mahasiswa yang itu salah satunya adalah UKM tentang kajian Islam. Masuklah di situ kemudian beberapa halako-halako, gitu kan. Nah, disitulah dia seolah-olah baru mengenal agama. Nah, kebetulan dikenal agama itu agama yang agak keras, ya? Ada di kampus. Dan agama yang masuk yang dia kenal ya, apa yang di depan mata itu kebetulan adalah agama-agama yang dikenalkan oleh dalam tanda petik ideologi radikal itu melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau kemahasiswaan. Sehingga yang mereka tahu agama yang seperti itu. Agama ya seperti itu, apa yang di depan mata mereka gitu. Sama halnya dengan pemanfaatan ideologi teknologi yang itu
hampir sekarang bahkan mahasiswa zaman sekarang sudah, kalau kita lihat di kamarnya namanya buku itu Gak mungkin bisa dihitung ya, kalaupun punya paling 1 atau 2, itu pun Buku wajib. dipinjam di perpustakaan. Dan tidak dikembalikan. Nah ini kita cerita dikit ya, tapi ada korelasinya. Dulu, non sewu, sejelek-jelek saya jadi mahasiswa, Ya. itu kalau ada pameran buku di Book Fair di Jogja ini, di pameran-pameran buku itu, Datang. kita lebih baik menyisihkan uang itu untuk bisa beli di pameran buku itu daripada untuk jajan. Tapi sekarang kebalik, daripada untuk beli buku, mending kita untuk healing. Untuk healing. Nah, Healing dulu ini biar adalah bagaimana sasaran-sasaran untuk ideologi radikalisme ini bisa disisipkan atas minimnya pembacaan buku, tapi dia ingin belajar langsung lebih cepat dan lebih Instan instan gitu. lewat Google dan lain sebagainya, yang itu diserap begitu saja tanpa belajar pada gurunya, sehingga ketika ada pemahaman-pemahaman dalam teks yang dia baca itu tanpa ada konfirmasi, tanpa ada klarifikasi, sehingga dia telan begitu saja. Nah, kebetulan kalau kita lihat bagaimana strategi Islam radikal itu dalam menanamkan ideologinya atau mencuci otak atau dalam melakukan framing atau making decision, dia sangat masif menggunakan media online. Konten-konten gitu ya. Bagaimana website, kemudian dulu blog ya, Ya. kalau sekarang website, bahkan sampai ke sekarang media sosial, itu medsos. menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menyerang alam pikir orang-orang yang itu dalam tanda petik masih awam terhadap agama dan ingin belajar instan dari online gitu kan. Menarik ini. Jadi yang ingin saya katakan atau yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya tujuannya apa sih? Ini Pak Ita mungkin bisa menjawab ini nanti selaku di RKPT ya. Artinya tujuan dari mereka sebenarnya apa? Dan kenapa yang disasar itu umum? Nah, artinya secara umum dan itu memang mendominasi. Atau bahkan nanti sampai kepada misalnya contoh real yang pernah terjadi Pak. Contoh real yang pernah terjadi misalnya di Jawa Tengah. Itu kejadian apa yang kaitannya dengan radikalisme ini? Ya, yang berkaitan dengan yang disampaikan Pak Sapi tadi, mungkin itu bukan agama ya bagi kami ya, tapi itu hanya pemahaman, tafsir ataupun aliran atau madhab yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad gitu ya. Tapi yang jelas untuk penyebaran ideologi ataupun aliran yang itu mengarah kepada radikalisme ini bertujuan untuk merusak umat Islam, jelas ya. Karena radikalisme itu tidak hanya bisa dikaitkan dengan kelompok atau agama tertentu, ini berlaku untuk umum. Dalam arti semua agama tidak ada yang mengajarkan radikalisme terorisme. Dan berpotensi tapi. Nah, tetapi karena ini kan ibaratnya jualan ideologi ya, pengasong ya. Mereka lebih mudah itu menyebar lewat agama gitu loh. Dan ini didanai dari luar negeri sebenarnya. Karena jaringan ya yang maupun lah organisasi-organisasi yang sudah dalam tanda kutip merah, JI, JAD, ISIS itu kan sebenarnya korban mereka itu oleh sekelompok orang tertentu yang ingin merusak agama Islam khususnya melalui firqah ataupun pemahaman aliran madhab yang itu arahnya kepada radikalisme. Dan tidak perlu waktu lama sebenarnya kalau penuturan ex napiter ya seperti Ken Setiawan, AY itu kan hanya perlu 1-2 jam itu kita bisa brainwash menjadi teroris. Iya. Dan itu bisa dilakukan melalui WhatsApp. Jadi saya petakan dulu bahwa media itu kan ada media massa, ada cetak, ada online, misalnya Kompas, Republika, Harian Pelita, Suara Merdeka, Seputar Indonesia. Kalau yang televisi ya audiovisual ya radio ya dan televisi. Kemudian ada level 2 ya media sosial. Nah, media sosial ini ya Twitter, Instagram, Facebook. Kemudian ada juga layanan pesan atau chatting seperti WhatsApp, WeChat, apalagi ya. Messenger. Nah, ini digunakan mereka memang propagandanya lewat media itu dan ini biayanya mahal mereka. Dan tentunya konten-kontennya sering menakutkan. Dalam arti cirinya sebarkan, kalau nggak sebarkan nanti berdosa. Contoh-contoh kecil. Ekstrim ya. Nah, kejadian di Jawa Tengah sebenarnya catatan Kesbangpol Jateng maupun BNPT RKPT ya
sebenarnya juga tinggi gitu loh. Jadi total 36, sekian juta penduduk Jawa Tengah, itu 18 jutanya atau 50,42% itu adalah generasi milenial yang aktif menggunakan media sosial dan aktif internet. ya. Dan memang di Jawa Tengah belum ada penelitian yang menyebut real ya hasil kami, teman hanya napiter di beberapa karesidenan, termasuk di ex karesidenan Kedu itu ada 7 yang menjadi perhatian, 7 lokasinya tidak disebutkan. Nah artinya ini menjadi contoh lain yang sederhana. Kemarin di Jawa Barat ya, tidak sebut daerahnya, itu ada pasangan suami istri eksklusif dan suaminya itu bekerja sebagai ASN, tiap bulan itu ditransfer dia nafkahnya lah sekitar 4-5 juta lebih. Tetapi karena korban ikut halakoh 1 kali, kemudian mereka komunikasinya itu lewat WhatsApp, ternyata perempuannya itu terpapar dan ditangkap oleh Densus. Ternyata setelah diinterogasi, uang yang diberikan oleh suami itu habis untuk iuran untuk mendanai para teroris itu. Ini contoh kecil yang memang nggak tahu, suaminya tuh nggak tahu gitu loh. Jangankan kalau kita yang tidak kenal ataupun tetangga ataupun masyarakat ya, suaminya sendiri nggak tahu penyebarannya. Nah ini kan saya kira berbahaya. Bagaimana kita menggunakan ya tadi Pak Sapi, media-media itu layaknya pedang, bisa membunuh kita atau kita gunakan untuk memotong roti dan seterusnya kebaikan. Artinya ini sangat berbahaya dan tentu kita harus hati-hati ya. Memahami agama itu dengan benar, karena tidak ada agama apapun termasuk Islam mengajarkan radikalisme terorisme dan tidak dapat dibenarkan. Ya tidak dibenarkan oleh dengan alasan apapun. Karena sekali lagi ini nanti kalau di Amerika itu risetnya trennya ada istilah Islamofobia ya. Bagaimana entah ini masih kontroversi ya, tetapi yang jelas Islamofobia itu gejolak ataupun semacam fobia segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam, karena Islam di sana identik dengan kekerasan, terorisme, radikalisme dan seterusnya. Nah tentunya ini tugas kita bersama, bagaimana wajah Islam itu di media harusnya rahmatan lil alamin, tidak marah. Dan ciri-cirinya saya kira sangat jelas ya di beberapa riset, khususnya saya kemarin merujuk dari Kesbangpol itu, tetap berkiblat pada Pancasila, menghormati bendera, menghormati Indonesia Raya, dan menghormati, mencintai kelompok Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah, kemudian tidak cenderung mensyirikan, mengkufurkan, membid'ahkan tradisi, dan seterusnya. Saya kira ini ciri-ciri umum yang sudah dirilis oleh BNPT maupun NKPD. Dan tentunya pemuda di Jawa Tengah yang jumlahnya sekitar 18 juta ini 50% ya. Sangat berbahaya ketika akan belajar tanpa guru dan mendapatkan segala sesuatu itu memang instan tadi. Ya. Jadi saya kira ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya BNPT maupun NKPD. Ya, baik. Jadi ini merupakan PR kita bersama, benar. Dan apalagi 18 juta itu pengguna aktif ya. Pemuda. Ya, menambahkan. Jadi memang betul seperti kemarin kejadian di Gavatar. Itu ternyata pelakunya banyak usia remaja, usia muda. Kenapa mereka menyasar terutama usia muda, bahkan sampai ke anak? Karena dalam psikologi agama itu usia mereka itu adalah usia yang masih labil dan usia yang masih dalam usia masa pencarian jati diri. Saya itu orang Islam mau jadi orang Islam seperti apa? Nah disitulah saat seperti itulah dimanfaatkan berontak ya sebenarnya. Saat labil itu, saat masih kosong, saya harus seperti apa, masih bimbang. Nah ini masih sangat mudah diarahkan. Nah kebetulan kalau ideologi yang radikal seperti itu yang masuk kepada alam pikirannya, nah itu sangat mudah. Maka tidak heran kenapa banyak remaja yang kemudian tergabung dalam calon pengantin bom bunuh. Kemarin yang mana yang mencoba menusuk polisi dari Temanggung itu juga masih remaja belia sekali, bukan? Nah itu memang betul karena mereka mengincar beberapa sasaran yang memang tepat sasaran dari segi psikologis, dari segi pengetahuan agamanya maupun dari segi sosialnya itu sudah dipetakan ya secara masif gitu kan. Ya. Saya menambahkan sedikit. Sebenarnya tidak hanya melalui media ya. Tren kemarin itu melalui game online. Dan ini menarik karena saya mencoba download ya, karena aplikasi saya nggak muat itu. Ternyata di game online itu digunakan untuk alat komunikasi teroris, dan memang mereka
diawasi betul oleh Densus dan tim cybernya ya Polri itu. Tetapi ada beberapa game yang memang tragedinya atau apa ya istilahnya ya, gerakannya itu layaknya teroris Allahu Akbar tembak-tembak gitu. Jadi ini salah satu apa ya, ini memang buatan mereka, orang ajar sekali ya. Artinya menarasikan seolah-olah agama Islam itu dengan peperangan gitu, penuh dengan jihad, dan jihad di mana hanya perang gitu loh, membunuh yang non muslim gitu kan. Makanya kan orang yang anti toleran, anti pluralisme, saya kira indikasi gitu bahwa mereka tidak mampu menerima perbedaan, tidak mampu menerima diversity gitu loh. Nah tentunya ini ya mungkin lain kali kita bahas, karena media ini kan selalu berkembang, dan tentu perkembangannya lewat apapun akan mereka lakukan, dan karena dananya di belakang itu siapa ini besar sekali. Tentunya beberapa organisasi terlarang ini juga organisasinya boleh bubar, tapi ideologinya kan masih ini ya mungkin itu nggak bisa dibubar. Masih ideologinya masih. Perlu di ya PR bersama. Ya. Oke, jadi artinya memang ini gimana ya? Kalau saya mengartikan bahwa fenomena-fenomena ini kan kita harus belajar ya, adanya sesuatu hal ini harus kita analisis juga bagaimana nantinya agar ini tidak berlanjut. Dan tentu banyaknya kreator muda, banyaknya anak muda yang ada di Jawa Tengah itu misalnya, marilah kita bersama-sama membuat konten-konten itu yang narasinya positif atau damai. Sesuai apa yang tadi disampaikan juga, Islam ini membawa rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah itu mungkin bahasan kita kali ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya ini Pak Syafi, Pak Ida. Semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi, berdialektika kembali tentang apa yang mungkin sedang hangat ataupun relevan yang kita bicarakan ini. Dan semoga bagi sahabat semua Swastianésia TV dapat mengambil hikmah, dan jika ada pertanyaan yang kiranya itu agak ganjel ya, itu bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di chat komentar itu. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.